setelah menikah benar-benar yang berubah drastis seperti sekarang? Bisa dibilang hijrah nggak sih? Dibilang hijrah gimana ya? Terlalu ini kali. Proses belajar aja gitu. Proses belajar. Jadi sebenarnya emang dulu stylenya ya gitu, belum pakai jilbab. Bahkan satu jilbab aja nggak punya. Gitu. Karawang ku melaju bersama mimpi dan asa, walau akhirnya semua berakhir derita. Purwakarta kan ku kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya seorang perempuan multi talent, mantan penyiar Edis Radio, sebuah radio yang pada zamannya besar ya, lumayan besar lah di Batu Jaya. Selain penyiar radio, dia juga mantan vokalis di sebuah grup band bernama Phoenix ya. Phoenix ya. Phoenix. Sebenarnya sih awalnya itu nggak gabung di band itu, cuma waktu itu kan Phoenix mau rekaman lagu, terus direkomendasiin sama Evan di Jeredis. Dia bilang nih suara cewek yang lagi laku, ajak aja tuh si Indah gitu kan. Selain itu, ibu dua orang anak ini juga saat ini sedang menggeluti dunia per-YouTuban ya. Dengan nama channel Bintang Siang. Ya, ini dia saya perkenalkan Indah Febriani atau yang saat ini akrab disapa Indah Bintang Siang. Oke, selamat malam Ibu. Oke. Ya. Akhirnya setelah sekian lama gitu kan, saya bisa berkunjung ke studionya Bintang Siang gitu. Iya, studio ala kadarnya. Iya, studio ala kadarnya, tapi konsepnya udah ya lumayan bagus gitu kan. Saya udah lama sebenarnya tahu tentang channel YouTube Bintang Siang, gitu, tapi nggak pernah tahu kalau Bintang Siang tuh punyanya Indah gitu kan, beserta suami. Mungkin gini ya, yang bikin saya nggak kenal sama Indah yang sekarang, sama Indah yang dulu tuh, Indah yang ketika itu masih jadi vokalis band, masih jadi penyiar dengan tampilan yang maaf ya, waktu itu kan masih belum berhijab ya. Belum berjilbab. Iya, belum berjilbab. Tapi sekarang ketemu lagi dengan penampilan yang drastis banget berubah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Indah Bintang Siang. Oke, mungkin satu hal yang saya mau tanyakan di awal gitu kan, kepada Indah ini. Jadi kan waktu itu gitu kan, yang saya bilang tadi itu tahun 2005 sampai 2008 itu kan Batu Jaya punya stasiun radio ya. Stasiun radio yang cukup punya nama. Apa emang hobinya ngomong gitu kan? Sehingga bisa jadi penyiar di radio tersebut. Kalau hobi sih emang dari kecil bakatnya udah nyanyi, suka nyanyi. Kalau di radio itu kan ngomong sekedar iseng-iseng aja sih awalnya. Iseng-iseng aja. Tapi ya nyambung juga karena kan ada musik ya, karena kalau radio kan musik ya, dia kan jadi nyambungnya di situ gitu. Berapa lama waktu itu jadi penyiar? Sekitar waktu itu lulus SMP 2005 ya. Pokoknya sekitar akhir 2006 lah gitu. Oh, berarti pas waktu jadi penyiar itu masih sekolah SMA? Enggak. Lulusnya kan 2005. Oke. Sekitar 2006 kayaknya udah mulai main-main ke situ. Awalnya cuma main-main aja. Terus nyoba-nyoba gitu. Sampai bertahan berapa tahun di radio situ? Berapa tahun ya? 2 tahun terakhir kayaknya ya. Paling terakhir soalnya sih di situ cewek banyak, tapi udah pada keluar gitu. Senior yang cewek yang lain udah pada sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jadi di situ yang tinggal paling lama di situ ya Indah gitu. Paling terakhir, jadi yang mungkin itu yang paling melekat gitu ya, yang paling dikenal banyak orang. Iya, soalnya sampai sekarang kan sebenarnya banyak ya penyiar-penyiar lain gitu kan. Cuma yang namanya mencuat gitu ya, salah satunya Indah. Kenikmatan apa yang didapat dari siaran radio? Oh ya, karena kita
suka gitu, hobi, jadi seneng aja gitu melakukan hal yang kita sukai, jadinya ya happy aja gitu. Iya, walaupun tadi sempat bicara di sebelum kita wawancara gitu kan, saya sempat tanya yang mohon maaf penghasilan di radio waktu itu gede nggak sih gitu kan? Ya Indah sih cerita kalau penghasilannya sih nggak terlalu gede gitu kan. Ya mungkin karena emang senang hobi gitu. Senang hobi, ya udah kayak keluarga sih gitu ya. Yang punya radionya itu udah kayak keluarga, jadi senang aja gitu. Apa yang didapat dari siaran radio selama 2 tahun terakhir itu? Apa ya, temen yang banyak, banyak teman, banyak kenalan, banyak sih. Lebih berani juga, sebenarnya orangnya pemalu aslinya. Aslinya pemalu? Tapi kok bisa? Jadi dari mulai situ kan sempat ada Redis Festival musik ya. Iya. Sebenarnya tuh nggak punya keberanian buat MC ngomong di depan banyak orang, ngomong di atas panggung. Tapi ya karena dicoba-coba aja, diberani-beraniin, itu jadi lebih berani aja. Tadinya malu banget orangnya. Tapi ini Arizal kan dulunya personil band The Laptop ya. Iya. Dulu The Laptop juga ini kan ya, pemenang pertama waktu Redis Festival. Enggak, kedua. Oh, kedua ya? Kedua. Ya lupa. Jadi pertama tuh Airport ya? lupa. Airport. Iya, Airport pemenang pertama. The Laptop kedua gitu kan. Ya festival musik, saya rasa sih festival musik terbesar kayaknya di Batu Jaya waktu itu. Terbesar, iya. Soalnya emang ya sebelumnya ada sih beberapa festival musik di Batu Jaya, tapi kayaknya yang terbesar, termeriah gitu. Terus juga waktu itu kan Redis ngasih hadiah ke para pemenang tuh bukan berupa uang gitu kan, selain trofi juga ada bonus rekaman gitu. Dan ya alhamdulillahnya gitu kan, berkat The Laptop menang festival di Redis itu bisa ngerekam lagunya. Jadi ada kenang-kenangan ya? Jadi ada kenang-kenangan sampai sekarang tuh kalau misalnya dengerin lagu itu, oh iya ini tuh hasil jerih payah waktu ikut di sana. Selepas dari berhenti siaran radio gitu kan, Indah kan ya nggak tahu apa saya yang kurang update atau gimana, jadi nama Indah tuh kayaknya hilang gitu kan, hilang dari peredaran gitu. Kemana aja waktu itu? Waktu itu kan Redisnya udah off. Iya, Udah ya, udah sibuk kerja, terus menikah kan ya. Menikah waktu itu umur berapa? Tahun berapa? Nikah tahun 2010. Yang agak drastis yang saya bilang di awal tadi gitu kan, dari penampilan gitu kan. Soalnya Indah yang dulu saya kenal tuh perempuan yang agak tomboy sih, bahkan saya bilang ya gitu kan, walaupun rambut panjang gitu kan, terus tapi ya penampilan tuh agak tomboy gitu kan. Terus setelah menikah benar-benar yang berubah drastis seperti sekarang ini gitu kan. Bisa dibilang hijrah gak sih? Dibilang hijrah gimana ya, terlalu ini kali. Proses belajar aja gitu. Proses belajar. Jadi sebenarnya emang dulu stylenya ya gitu, belum pakai jilbab, bahkan satu jilbab aja nggak punya gitu. Nggak betah gitu kalau pakai jilbab, nggak betah. Jadi biasanya stylenya pakai kaos, pakai jeans, sekarang pakai rok gitu ya. Bener-bener nggak pernah pakai jilbab. Tapi dalam hati punya niat tersendiri gitu, nanti gua kalau udah nikah pengen pakai jilbab, tapi bener-bener yang udah nggak dibuka lagi gitu. Niatnya dalam hati ngomongnya sama diri sendiri gitu. Soalnya kan jilbab itu kan wajib ya, buat muslimah kewajiban gitu. Jadi sebenarnya kalau proses belajar itu kalau disinkronin sama kelakuan nggak akan sinkron ya kan. Jilbab itu kan kewajiban. Iya, banyak yang punya anggapan seperti itu soalnya yang maaf ya gitu, banyak ya ada bahasa-bahasa yang nyindir gitu ya, yang dibilang percuma jilbaban juga kalau misalnya hatinya masih nggak bagus gitu. Kalau pandangan Indah soal itu gimana? Gimana ya? Iya kan ya balik kayak tadi gitu kan, jilbab kan kewajiban gitu kan, ya terlepas dari hatinya ya, setiap orang kan nggak tahu ya hatinya kayak gimana gitu kan. Yang penting kita kan udah nilaiin kewajiban kita sebagai muslimah gitu. Ya jilbab itu kan kewajiban buat muslimah yang beragama Islam kan wajib pakai jilbab. Jadi kalau untuk akhlak, untuk kelakuan baik buruk kita, ya itu yang tahu cuma kita sama Tuhan aja ya. Jadi kalau Indah sendiri sih kayaknya jilbab wajib gitu. Iya, soalnya saya juga punya pikiran yang hampir sama gitu kan. Orang kalau bilang yang katanya percuma jilbaban gitu kan kalau misal hatinya masih nggak bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya dibalik statementnya gitu kan, ya dengan dia pakai jilbab ya berarti kan dia juga nanti akhirnya bakal membentuk hatinya, membentuk perilakunya jadi lebih baik gitu kan. Mau berbuat seiring proses belajar kan. Seiring proses belajar. Terus juga kan mungkin ada rasa yang
mau begini, oh iya kan ini jilbaban gitu ya. Iya. Jadi apa ya, punya rem gitu ya mungkin ya. Kayak gitu. Jadi waktu nikah tahun 2010. Oh, oke. 2 tahun tinggal di rumah mertua, masih style masih kayak gitu, pakai belum langsung jilbab. Oke. Pas udah tinggal di rumah ini baru mulai bisa dibilang istiqomah pakai jilbab mulai dari di rumah ini gitu. Sulit nggak sih? Enggak sih, karena emang udah niatnya dari dulu, udah yakin. Udah sih ngalir gitu aja. Iya. Udah ngalir gitu aja. Tapi suami sendiri sampai ini sampai nggak nyadar gitu. Karena emang kemauan sendiri gitu. Oh, bukan dari dorongan suami yang udah harus jilbab gitu enggak? Enggak. Jadi yang apa ya? Kalau misalnya enggak kita sendiri yang punya tekad itu gitu. Kalau cuma sekedar yang misalnya gitu Indah, suami bilang ayo pakai jilbab, tapi kalau kemauannya emang belum ada kan kalau ya? niatnya, kalau kemauan di hatinya belum, ya masih menolak gitu. Iya. Ya kan seperti yang saya gitu kan, saya kan perokok berat gitu kan. Walaupun istri sampai berbusa-busa bilang, wah berhenti ngerokok gitu kan. Tapi kalau emang ya dari diri saya belum ada kemauan buat berhenti ngerokok, ya agak susah juga sih. Harus sayang sama diri sendiri. Gimana coba ngejaga keluarga kalau diri sendirinya nggak dijaga? Iya. Indah yang sekarang aktif di dunia per-YouTuban ya, gitu kan, punya channel yang lumayan besar sih saya bilang gitu kan. Bahkan dibanding sama channel Sabda Akhir Pekan kan, channel YouTube-nya Indah kan ya lebih besar gitu kan. Baik dari jumlah subscriber maupun dari viewer kan Bintang Siang lebih besar gitu. Selain itu juga kan Indah ya punya keluarga gitu kan, punya suami, punya 2 anak yang masih kecil-kecil gitu kan. Yang saya salut dari sosok Indah tuh tetap punya daya kreativitas tinggi gitu kan. Indah kan emang ya seorang vokalis gitu kan. Sekarang juga YouTube-nya banyak cover lagu gitu kan. Nah, tapi yang kewajiban Indah sebagai ibu rumah tangga gitu kan, sebagai ibu dari anak-anaknya itu enggak, ya sepengetahuan saya sih ya tetap masih bisa bertanggung jawab terhadap anak, terhadap suami, sambil kreatifnya juga tetap jalan gitu kan. Ya mungkin karena kebetulan emang channel YouTube-nya kan punya suami sendiri. Oke. Semua yang handle suami ya. Dari mulai edit MP3 video, yang ngambil gambar ya. Jadi semua yang handle suami, jadi masih bisa dilakuin di sekitar rumah gitu, di dalam rumah. Ya gitu aja sih, mungkin kalau nggak kayak gitu sama kayak ibu rumah tangga yang lain ya gitu. Iya, soalnya kan apa ya, saya kadang suka ngelihat yang perempuan yang aktif banget gitu kan, ya kita nggak menyalahkan dia aktif sebagai perempuan gitu kan, ya toh sama-sama manusia gitu, laki-laki aktif, perempuan aktif juga ya nggak apa-apa gitu kan, kreatif. Cuma kan masalahnya kadang tuh perempuan yang terlalu aktif, terlalu kreatif di luar gitu kan, pekerjaan utama dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri kadang suka terbengkalai gitu. Tipsnya Indah supaya tetap bisa menjaga antara Indah tanggung jawab sebagai ibu, sebagai suami, sama apa yang dia lakukan sekarang itu seperti apa? Apa ya, karena emang berhubung ya emang kerjasamanya sama suami sendiri. Iya. Jadi ya gitu, ngalir aja semuanya, karena emang senang, hobi. Ya udah gitu. Tapi nggak anak gitu, nggak ada yang komplain gitu kan? Enggak. Mama terlalu ini gitu. Enggak. Malah itu yang sulung. Yang pertama itu kan ada bakat nyanyi juga. Oh, yang pertama kan berapa tahun, sorry? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Kan ada yang cover bareng Kakak Mira. Oh, iya. Atau emang mau dididik, mau dilatih buat seperti Indah zaman anaknya dulu? Sih kurang ada kemauan anaknya, susah juga. Mungkin karena terlalu kecil juga sih kayaknya, 9 tahun kan. Bisa anaknya nyanyi, cuma kayaknya masih maluan. Selanjutnya soal channel Bintang Siang, gitu kan. Nama yang menarik banget menurut saya gitu kan. Ya bintang tuh kan identik dengan malam ya, gitu kan. Tapi Indah ngasih nama channel YouTube-nya Bintang Siang. Bintang Siang, ya. Itu yang filosofinya apa? Yang ngasih nama itu kan suami. Jadi dia bilang bintang itu kan idola. Kalau siang itu kan biasanya aktivitas kita ini manusia kan biasanya aktivitasnya kebanyakan di siang hari. Ya, jadi kesimpulannya bintang siang itu kehidupan sang idola gitu. Iya. Udah berapa lama jalan channel itu, Be? Udah berapa lama ya? Aktifnya sih sekitar 2 tahun terakhir ini sih ya. 2019, akhir 2019, 2020, sekarang 2021 ya? 2021. Terakhir mungkin apa ya, kayaknya nggak lengkap gitu kalau misalnya saya wawancara seorang mantan vokalis yang saat ini juga di YouTube aktif,
cover lagu gitu kalau misalnya nggak dibuat video kita bareng. Boleh, gitu, boleh ya. Video nyanyi bareng kayaknya wajib ada ya. Wajib ada ya. Kisahku berawal dari sebuah asa, cerita cinta yang berakhir derita. Jalani cinta walau jarak berbeda, lintasi bukit antara Karawang Purwakarta. Lapar dahaga semua hilang, asal bersama semua ku jalani demi cinta yang sempurna. Tak kusangka ternyata engkau menua, kau kembali pada cinta yang dulu pernah ada. Aku yang terluka karena semua dustamu, aku yang menahan perih di dalam hatiku. Karawang, ku melaju bersama mimpi dan asa, walau akhirnya semua berakhir derita. Purwakarta, kan ku kejar semua mimpi yang lama tersembunyi, walau akhirnya semua berakhir mati. Karawang, ku melaju bersama mimpi dan asa, walau akhirnya semua berakhir derita. Purwakarta, kan ku kejar. Kisahku berawal dari sebuah asa, sampai semua berakhir di Purwakarta. Oke, terima kasih banyak Indah Bintang Siang. Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.